Selamat bergabung Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Selamat datang di Interconnected Webinar 2026 Pulitzer Center bersama dengan eh, dari Melapor Iklim dengan tema menyelamatkan hutan atau menguasainya. Melihat lebih dekat dinamika pemulihan hutan Indonesia. Perkenalkan, saya Aidi Halimanjaya, Direktur Just Transition Indonesia yang akan menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Saya ingin mengucapkan apresiasi kepada seluruh jurnalis dan panelis yang telah meluangkan waktu, serta kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam webinar kita sore ini. Sebelum kita masuk ke inti acara, izinkan saya menyampaikan beberapa hal teknis terlebih dahulu. Pertama, kami memohon Bapak Ibu untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Dan selanjutnya, bila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, Bapak Ibu dapat menggunakan fitur Q&A yang tersedia. Panitia akan kemudian memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab langsung oleh panelis pada sesi tanya jawab nanti. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu untuk beramah tamah dan berdiskusi di kolom chat. Acara hari ini diselenggarakan oleh Pulitzer Center bekerja sama dengan Lapor Iklim. Pulitzer Center adalah organisasi nirlaba yang mendukung jurnalisme mendalam dan menghubungkannya dengan pendidikan serta keterlibatan publik. Pulitzer Center bekerja dengan berbagai komunitas termasuk akademisi, peneliti, pelaku seni, dan kelompok masyarakat lain. Untuk membawa hasil liputan jurnalistik ke percakapan yang lebih luas, mendorong pemahaman tentang isu-isu penting, serta mendorong dialog dan aksi yang lebih bermakna. Lapor Iklim adalah organisasi yang lahir dari keprihatinan terhadap ketidakadilan dan pengabaian hak asasi manusia dalam konteks perubahan iklim. Lapor Iklim percaya bahwa warga perlu dilibatkan secara aktif dalam memahami, membahas, dan merespon krisis iklim. Lapor Iklim mendorong penguatan diskursus publik yang kritis dan berbasis bukti untuk memperjuangkan keadilan iklim bagi masyarakat. Adapun interconnected webinar hari ini merupakan ruang belajar dan dialog publik yang menggunakan jurnalisme investigasi dan mendalam untuk membahas isu-isu global yang saling berkaitan dan berdampak bagi masyarakat luas. Webinar ini merupakan sesi kedua dari rangkaian webinar global yang berlangsung hingga September 2026, yang diinisiasi oleh Departemen International Education and Outreach di Pulitzer Center. Hari ini kita akan membahas isu yang sangat krusial, pengelolaan hutan Indonesia di tengah maraknya instrumen ekonomi baru seperti perdagangan karbon, atau yang kita kenal dengan carbon trade. Kita akan kupas tuntas apakah kebijakan ini benar-benar menyelamatkan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau justru mengubah pula penguasaan atas hutan itu sendiri. Untuk mengawali diskusi kita, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dua jurnalis yang telah melakukan peliputan dalam isu ini. Mereka adalah Pulitzer Center Fellows dan Grantee yang akan membagikan temuan investigasi mereka. Yang pertama ada Mas Adi Renaldi. Mas Adi adalah jurnalis independen yang juga merupakan Rainforest Investigations Network Fellow di Pulitzer Center. Beliau berbasis di Jakarta dan fokus pada isu-isu yang berada di persimpangan antara iklim, lingkungan, hak asasi manusia, dan sosioekonomi. Sebelumnya, Mas Adi pernah bertugas sebagai Southeast Asia Correspondent di Konteks, yang merupakan bagian dari Thomson Reuters Foundation, serta Managing Director di tirto.id. Pada Maret 2025, Mas Adi terpilih menjadi salah satu Rainforest Investigation Network Fellows di Pulitzer Center bersama dengan 8 jurnalis dari 7 negara. Yang kedua, ada Mbak Rona Nirmala, yang akrab dipanggil Mbak Mala. Mbak Mala adalah jurnalis dan Managing Editor di Project Multatuli, sebuah media independen yang berbasis di Jakarta, dengan komitmen kuat terhadap jurnalisme untuk kepentingan publik. Karya-karya Mbak Mala dikenal karena kemampuannya mengangkat suara-suara kelompok yang terpinggirkan dan mengungkap berbagai bentuk ketidakadilan. Salah satu liputannya tentang energi terbarukan meraih honorable mention dalam ajang SOPA Awards. Baik, dengan tidak menunggu lebih lama lagi, kita akan memulai sesi presentasi dengan Mas Adi Renaldi. Mas Adi,
mungkin bisa menyalakan kameranya. Iya, Tadi saya persilahkan untuk mempresentasikan hasil investigasinya selama 15 menit. Dan o- ada panduan pertanyaannya, beberapa pertanyaan ini yang kiranya dapat membantu ya mengarahkan presentasinya. Jadi oke. setelah melakukan peliputan yang mendalam, apa temuan yang paling mengejutkan menurut Mas Hadi? Dan mengapa publik perlu tahu hal tersebut? Dan apa sih selama ini yang tidak terlihat oleh publik? Silakan Mas Hadi. Oke. Screen saya sudah bisa terlihat ya? Ya, sudah. Sudah. Oke. Oke. Terima kasih Ibu Aidi, terima kasih teman-teman di Pulitzer Center dan Lapor Iklim. Makasih juga untuk Bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman semua yang sudah hadir. Perkenalkan lagi, nama saya Adi. Saat ini wartawan freelance di Jakarta. Em, Pada kesempatan ini saya ingin berbagi sharing terhadap investigasi yang saya lakukan selama setahun belakangan dari sejak 2025 sampai awal 2026 dengan studi kasus di Bujang Raba di Jambi dan restorasi ekosistem Riau di Semenanjung Kampar, Kabupaten Pelalawan, Riau. Em, Latar belakang kenapa saya memilih investigasi kredit karbon, tentu karena 4 tahun belakangan ya atau 5 tahun belakangan itu kita sering banget mendengar pemerintah ini kan berniat sekali ya berambisi untuk menjual karbon gitu entah dari ajang-ajang COP di apa di UN ataupun di berbagai kesempatan lain tuh mereka selalu berusaha untuk menjual karbonnya dan ini salah satu berita ini yang membuat saya bertanya gitu. Kementerian Lingkungan dan Hidup dan Kehutanan bilang ada potensi 17 juta ton karbon di bawah skema Vera. Sebenarnya pertanyaan mendasarnya itu gampang gitu. Ini angka dari mana gitu kan? Angka ini tuh muncul dari mana gitu sampai bisa pemerintah tuh bisa ngomong kok bisa mau menjual angka sebesar itu gitu. Nah, lalu latar belakang lainnya adalah adanya PBPH multiusaha yang ada sejak diperkenalkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja gitu, di mana eh, perusahaan pengusahaan hutan gitu bisa memiliki banyak bisnis dalam konsesinya. Lalu menjual kredit di pasar sukarela, kemudian ada target NDC dan follow net sync gitu yang sering kita dengar juga gitu. Apa sih sebenarnya NDC ini gitu dan lalu juga adanya skema biokarbon fund gitu dari bermacam negara yang dikelola oleh Bank Dunia yang diberikan kepada 2 provinsi di Indonesia, Jambi dan Kalimantan Timur. Lalu pertanyaan mendasarnya juga lalu peran masyarakat itu seperti apa dan hutan itu untuk siapa? Poin kunci dari investigasi ini sebenarnya simple gitu. Dalam konteks kredit karbon ini kan berarti hutan dilihat sebagai aset ya. Dia bukan lagi penyedia sumber hidup, tidak lagi dilihat sebagai sumber pelindung, tapi juga sebagai aset gitu. Lalu yang kedua, kalau kita lihat dari berbagai macam penelitian gitu yang mengatakan bahwa hutan desa dan hutan adat itu tidak sebanding luasnya dengan konsesi korporasi. Mungkin 1 banding berapa lah ya. Ini bisa teman-teman cari juga dari berbagai penelitian NGO yang sudah banyak menemukan bahwa luasannya itu tidak sebanding. Lalu pelibatan masyarakat masih minim gitu dengan adanya banyak kasus land grabbing gitu, ada exclusion masyarakat dari decision making level gitu. Lalu regulasi pasar karbon ini kan juga masih simpang siur ya, masih abu-abu dan masih seumur jagung ya, karena baru mulai diperkenalkan mungkin baru tahun lalu lewat peraturan pemerintah kalau nggak salah, Oktober tahun lalu. Dan yang terakhir tuh integritas kredit karbon tadi masih dipertanyakan. Ini temuan terakhir yang nanti akan kita bahas. Ini yang akan berujung pada 17 juta ton karbon tadi yang diklaim oleh Pak Hanif. Oke, investigasi pertama sebenarnya bukan investigasi, ini lebih pada feel good story sih. Jadi ini lebih pada pembuka yang memberikan kita tuh semacam harapan gitu. Success story dalam artian masyarakat di Bujang Raba itu sudah berhasil mengelola hutan desa mereka sendiri sejak 2009, zamannya Menhutnya masih Pak MS Kaban. Ini salah satu hutan desa yang pertama yang disahkan oleh pemerintah. Lalu seiring perjalanannya waktu didampingi KKI Warsi, salah satu NGO di Jambi, mulai berjualan karbon di pasar sukarela dan berhasil menjual 300.000 ton CO2 ekuivalen sepanjang 2 tahun.
sebelum akhirnya dihentikan oleh pemerintah karena tidak adanya regulasi. Yang ini pada akhirnya eh, berkaitan dengan NDC gitu. Karena ketika ada NDC, penjualan kredit karbon di pasar sukarela juga tidak bisa dilakukan serta-merta karena akan terjadi double counting gitu atau penghitungan ganda gitu. Sampai akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan presiden dan peraturan presiden juga tahun 2005 tentang nilai ekonomi karbon. Lalu muncul juga di situ kekhawatiran terhadap tumpang tindih dengan biokarbon fund dari pemerintah Norway segala macam Eropa Amerika sebesar 351 juta dollar. Um, yang itu mencakup dua provinsi tadi, Jambi dan Kalimantan Timur, yang itu nantinya harusnya masuk dalam NDC. Jadi karbon yang dihasilkan itu, karbon yang direduksi oleh pemerintah provinsi dalam hal ini itu akan dimasukkan dalam NDC. Jadi ketika masyarakat di Bujang Rabah ini juga menjual kredit karbonnya akan terjadi double counting. Itu kekhawatirannya. Nah sampai sekarang terakhir saya tahu proyek karbon mereka dihentikan walaupun sudah ada peraturan presiden ini tentang NEK tapi implementasi di lapangannya masih simpang siur gitu. Jadi terakhir saya ke sana itu mereka masih memutuskan lewat musyawarah gitu apakah mau lanjut menjual karbonnya atau tidak. Jadi ini feel good story. Nah, eh, lalu inilah sambil menyelam minum air ya, sambil menebang kredit karbon juga didulang. Ketika ini registry ini saya dapat dari Vera, salah satu lembaga sertifikasi dan standarisasi utama gitu di Amerika. Di situ setidaknya ada 15 perusahaan HTI, HPH, segala macam yang berbasis nature, mereka juga berupaya untuk menjual karbonnya. Kecuali Nusantara Raya Solusi ini mereka memang murni untuk jasa lingkungan dan ekosistem dan karbon. Tapi Muhairson, Pawang Katulistiwa, Menggala Rambu Utama, Anissa Surya Kencana, dan mungkin 12 lainnya itu adalah perusahaan-perusahaan HTI yang selama ini mungkin akrab di telinga kita itu sebagai eh, ya menebang hutan untuk dijadikan kebun HTI. Dan ini jadi pertanyaan kan karena PBPH multi usaha tadi, kok bisa menebang sambil juga menjual karbonnya? Lalu tibalah salah satu eh, yang saya pikir unik kasusnya itu adalah April Group gitu. Kita tahu April Group dan Sinarmas itu adalah perusahaan pulpwood HTI terbesar. Mereka bersaing menguasai jutaan hektar konsesi di Riau dan mungkin di pulau lainnya juga, Kalimantan terutama juga. Itu membuat saya menarik karena setelah saya baca-baca lagi, Semenanjung Kampar ini lokasi restorasi ekosistem tadi, Semenanjung Kampar, itu sangat menarik karena dia adalah ekosistem gambut tua gitu, usianya ratusan ribu tahun, kedalamannya melebihi 7 meter, dan ini sudah menjadi kontestasi masyarakat dengan masyarakat sejak awal 2000-an karena sudah ditetapkan sebagai hutan produksi oleh pemerintah Orde Baru sejak akhir tahun 60-an gitu. Dan ini terjadi tarik menarik ya karena ada kekosongan kekuasaan di situ di awal 2000-an. Jadi ini terjadi tarik menarik masyarakat dan korporasi. Mungkin nanti Mas Okto dari Jika Hari bisa cerita lebih lanjut. Tapi pada akhirnya 150.000 hektar hutan itu diberikan pada April Group dari total luas Semenanjung Kampar itu 600.000 hektar gitu. Sementara hanya 4.000 hektar yang diberikan untuk hutan desa dikelola oleh masyarakat dari 10.000 yang diajukan. Ini menjadi pertanyaan gitu, kenapa? Nah, konsesi restorasi ekosistem Riau sendiri itu terdiri dari konsesi HTI dan IUP HHKHA tebang pilih yang tidak aktif karena berbagai macam alasan ya, karena lanskap yang sulit dan tidak ekonomis sampai akhirnya dijadikan aset karbon gitu. Lalu terakhir terjadi indikasi penggembungan kredit yang ini nanti saya temukan belakangan gitu. Jadi RARE ini April Group ini menurut saya adalah studi kasus yang menarik untuk menggambarkan integritas kredit karbon di Indonesia. Poin kuncinya, narasi utama yang mereka bangun adalah mencegah deforestasi dari ancaman konversi HTI selama 57 tahun, mencegah pelepasan emisi 373 juta ton CO2 ekuivalen, ini angka yang fantastis. Lalu mereka menjual itu dengan verifikasi dan standarisasi dari Vera tadi. Lalu di sebelah kiri ini ada peta konsesinya, meliputi perusahaan HTI dan perusahaan HKHA. Contohnya The Best One Unit Timber ini HKHA, terus Sinar Mutiara Nusantara, Gemilang Cipta Nusantara ini semuanya HTI.
Dan yang jadi catatan, semuanya tidak aktif. Lalu sebelum masuk lagi juga kita harus memahami dulu konsep kredit karbon itu sebenarnya apa gitu. Ada beberapa hal gitu. Yang pertama adalah additionality, itu tambahanitas. Bagaimana sebuah proyek itu dilakukan karena lemahnya regulasi atau belum adanya regulasi di suatu tempat gitu. Dalam hal ini di hutan itu belum dilindungi nih. Pemerintah enggan atau enforcement regulationnya itu masih lemah. Nah itu ketika proyek karbon ada itu berarti mereka akan memberikan additionality atau tambahanitas. Lalu baseline ini yang menjadi sumber tadi ketika kata Pak Hanif 12 juta itu apa, itu sebenarnya adalah emisi, dan itu menjadi baseline atau paduk atau dalam bahasa Indonesianya apa ya, ambang batas lah ya gitu, yang mencerminkan ancaman nyata gitu. Lalu semua proyek karbon itu harus memikirkan adanya leakage, kebocoran. Ketika terjadi proyek karbon di suatu tempat, kebocoran pasti akan terjadi karena deforestasi itu akan berpindah. Nah, ini prinsip dari leakage tadi, dan satu proyek karbon itu harus eh, memberikan namanya buffer pool. Kredit karbon itu akan dimasukkan dalam buffer pool untuk mengkompensasi leakage ini gitu. Lalu pemilihan area pembanding. Sebuah proyek karbon itu harus memiliki area pembanding yang memiliki karakteristik sama, entah dari sosial, entah dari lanskap, entah dari ekonomi, yang mirip atau ya sama gitu dengan area proyek karbon itu sendiri. Dan pemilihan ini akan menentukan besarnya kredit karbon yang akan dijual gitu. Lalu metodologi yang digunakan APD, Avoided Plant Deforestation, AUD, Avoided Unplanned Deforestation, terus atau wetland restoration dan conservation dan sebagainya. APD dan AUD ini berbeda di satu hal. APD ini resmi melalui izin pemerintah, HTI itu APD. AUD ini ya pembalakan liar, illegal logging itu AUD. Lalu verifikasi, validasi dan monitoring, yang ini semua menjadi proses untuk menerbitkan kredit karbon. Lalu di RARE sendiri deforestasi proyeksi mereka sangat tinggi, 7,82% per tahun. Jadi mereka menganggap, oh tanpa kami ini, hutan ini akan dibabat 7,82% per tahun. Ini angka yang sangat tinggi gitu, karena dalam kondisi real saja dari dataset pembanding itu tidak seperti itu. Jadi ini ada indikasi penggelembungan kredit karbon di situ. Kemudian tambahanitasnya dipertanyakan karena regulasi pemerintah sudah, kita tidak berbicara maksimal atau tidak, tapi setidaknya regulasi pemerintah itu sudah ada melindungi Semenanjung Kampar. Lalu area referensi itu juga menggunakan konco-konconya April Group sendiri gitu, dengan supplier mereka gitu, dengan kondisi yang berbeda secara lanskap dan secara ekonomi dan tekanannya, pressure-nya gitu. Mereka, April Group menganggap tidak ada market leakage. Mereka menganggap zero market leakage. Padahal dari eh, penelitian teman-teman lain dari NGO lain, ada market leakage yang itu bahkan menyeberang pulau ke Kalimantan. Sekarang pressure-nya itu sekarang ada di Kalimantan, bukan lagi di Sumatera. Lalu dari Vera sendiri menemukan adanya 24 inkonsistensi dalam review, tapi tidak dilakukan apapun dan tetap di green light oleh Vera. Dan narasi utama adalah tanpa kami hutan ini akan dikonversi jadi kebun HTI. Padahal sebenarnya pelakunya adalah datang dari April Group sendiri gitu. Jadi kalau kita melihat ke belakang, salah satu konsesi yang dipegang oleh restorasi ekosistem Riau sendiri itu adalah milik Agam Sempurna, yang sebenarnya itu kalau menurut investigasi Greenpeace dan teman-teman itu adalah masih terhubung dengan Royal Golden Eagle Tanoto, yang itu adalah anak perusahaan April Group gitu. Jadi ini semua ini masih berhubungan dalam satu lingkaran ya. Jadi mereka melindungi hutan sendiri sekaligus mengancam diri sendiri gitu. Dan ini menjadi ironis ya. Kemudian ini soal additionality tadi. Ini sudah dijelaskan oleh Direktur Jenderal waktu itu, HPL, waktu itu Pak Agus Justianto. Ini saya temukan di arsipnya Media Indonesia. Ini tidak banyak diterbitkan dimanapun beritanya. Tapi di situ Pak Agus Justianto sendiri mengatakan bahwa area RARE sendiri sejak awal tidak pernah dijadikan konsesi HTI. Terutama pasca moratorium gambut 2011. Dan itu memang sudah diplot untuk restorasi ekosistem, which is buat apa ada RARE gitu. Ini cuma masalah pemberian manajemen hutan aja gitu, bukan masalah kredit karbon gitu. Karena itu sendiri sudah pemerintah sudah menjadikan itu restorasi ekosistem, jadi mereka tidak perlu menjual kredit karbon itu. Itu yang namanya indikasi hot air atau junk carbon credit atau kredit bodong gitu. Ini lini masanya mungkin bisa
nanti dibaca lebih lanjut sendiri. Ini untuk membuktikan lagi additionality tadi bahwa rare ini sendiri sebenarnya redundant, tidak diperlukan dan kredit karbonnya tidak mencerminkan reduksi emisi itu sendiri. Lalu ini peta Volunet-Sync 2030 dari pemerintah yang menunjukkan bahwa area konsesi rare sendiri itu adalah masuk dalam High Value Conservation Area RO11 dengan kode warna coklat ini gitu yang menunjukkan lagi-lagi itu tadi tidak perlu ada rare. Ini cuma bukan tidak perlu ada rare, tidak perlu ada kredit karbon karena itu sudah masuk dalam kewajiban pemerintah untuk menjaganya, terlepas siapa aktor yang menjaganya. Kemudian ini karakteristik lahannya yang menunjukkan bahwa tidak ada ancaman karena di sini ditunjukkan hutan lahan kering sekunder yang artinya dia sudah mengalami gangguan tapi sudah tumbuh kembali revegetasi eh, secara natural gitu. Jadi bahkan jauh sebelum rare area area Semenanjung Kampar ini sudah mengalami revegetasi dari gangguan-gangguan kecil. Dan itu bisa dicek di Google Earth gitu bahwa memang tidak ada penebangan masif seperti yang diklaim oleh April Group atau Rare. Oke, Deforestasi Kampar Peninsula tidak 7,82%. Memang ada 2036 ini adalah puncak-puncak ekspansi HTI waktu itu. Jadi ekspansi HTI besar-besaran di era 2003-2006, 50.000 hektar hutan hilang. Tapi dia ada saturasi lahan gitu. Ada kejenuhan yang akhirnya sekarang hanya 250 hektar deforestasi. Jauh dari yang dibayangkan oleh RER. Mas, mungkin kita bisa nanti bahas lebih lanjut juga di diskusi ya, karena Oke, waktunya sudah habis. oke. Kasih banyak Oke. atas paparannya yang sangat mendalam dan ini membuka wawasan kita semua ya terkait dengan implementasi di lapangannya seperti apa. Selanjutnya saya persilahkan ke Mbak Mala. Mbak Mala, silakan menyalakan kameranya. Ya. Dan Mbak Mala punya 15 menit. Pertanyaan panduannya yang sama. Apa temuan yang paling mengejutkan dari peliputan Anda dan mengapa ini penting bagi publik? Serta apa yang sebenarnya terjadi di balik layar dan mungkin luput dari perhatian kita semua ya sebagai masyarakat awam. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih Bu Aidi, terima kasih Pulitzer Center dan Lapor Iklim. Selamat sore, Bapak Ibu, teman-teman semua. Dikenal saya Mala dari Project Multatuli yang mewakili teman-teman di Indonesia Leaks. Jadi liputan ini kami kerjakan bersama-sama Indonesia Leaks, konsorsium media-media yang fokus pada isu-isu tertentu dan kita menginvestigasinya. Di liputan ini sebenarnya masih jalan, serial ini masih akan jalan sampai setahun ke depan, dan yang akan saya presentasikan adalah serial reportase yang pertama. Jadi konteksnya adalah dalam rezim baru Prabowo Subianto kita mengenal ada mekanisme penertiban hutan yang baru gitu ya, yang kemudian mungkin beberapa di sini juga kenal yang namanya Satgas PKH. Jadi kami dalam liputan ini kami mendalami sebenarnya cara Satgas PKH menertibkan lahan itu seperti apa dan kemudian implikasinya seperti apa. Dan kami menyebut serial ini Badan Usaha Militer Negara. Lucu aja sih namanya, ada disingkat BUMN gitu. Oke, next. Mungkin selama setahun terakhir kita sangat sering disajikan dengan foto seremoni ini ya, uang-uang ditumpuk di belakang Pak Prabowo dan sambil tersenyum gitu, dan semua apresiasi menuju kepada kejaksaan gitu ya, dan bagaimana kemudian uang ini, hasil ini gitu ya diklaim sebagai kerja keras dalam penindakan pelanggaran penggunaan kawasan hutan. Tetapi kemudian ada hal-hal yang kami menemukan, kalau boleh dibilang kejanggalan-kejanggalan dalam dalam mekanisme penertiban lahannya. Boleh next? Oke, artikel pertama yang dalam serial ini kita sengaja mendudukan dulu dalam bentuk explainer gitu ya. Apa sih sebenarnya Satgas PKH? Karena ini benar-benar satu institusi apa baru gitu ya yang dibentuk Presiden Prabowo, dan kemudian bagaimana dia bekerja dan
afiliasi-afiliasinya. Jadi di Januari Pak Prabowo itu mengeluarkan peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 untuk memberikan mandat bahwa ada penanganan dan perbaikan tata kelola hutan, mau yang dipakai untuk sawit, tambang, atau kegiatan lain gitu yang tidak sesuai. Tetapi mandat itu sebenarnya kalau kita merujuk perpresnya hanya berkisar pada tiga, yaitu penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan, dan pemulihan aset di kawasan hutan. Aku ngebold penguasaan kembali kawasan hutan di sini karena ini term yang baru dikenal di rezim ini. Di rezim sebelumnya tidak ada penguasaan kembali kawasan hutan. Eh, di saat yang bersamaan sebenarnya kita juga masih punya pasal 110 dan 110A dan B dari UU Cipta Kerja gitu ya, tentang penertiban kawasan hutan yang kemudian ada aturan turunannya yaitu PP 24 nomor PP 24 tahun 2021. Oke, Februari Satgas dibentuk. Nggak lama Satgas dibentuk, muncul SK Kementerian Kehutanan yang di dalamnya memuat daftar usaha-usaha yang diduga melanggar izin pakai kawasan hutan yang dalam konteksnya ini nanti akan diincar Satgas untuk ditertibkan gitu ya. Dan hanya berselang 1 bulan kemudian Satgas menyita lahan. Sebenarnya ini lahan Duta Palma ini memang lahan yang sudah sebelumnya bersengketa gitu ya, lahan yang memang dalam kasus sudah masuk dalam kasus hukum, dan kemudian lahan-lahan yang dimiliki Duta Palma Group seluas 200.000 lebih hektar diserahkan kepada Satgas. Begitu juga dengan 200.000 hektar lahan lainnya dari 100 perusahaan. Nah, Satgas ini sangat, kami menemukan Satgas ini sangat kental dengan unsur apa ya, militer dan penegakan hukum yang sangat tentara gitu ya. Ketuanya, pengarahnya adalah Pak Menteri Pak Safri, dan kemudian di bawahnya ada Jaksa Agung dan Kapolri gitu. Sementara pihak-pihak yang bertindak strategis, kementerian itu bertindak sebagai anggotanya. Begitu juga dengan Dewan Pelaksananya, kalau kita tahu ketuanya ya Jampitsus yang belum lama ini juga jadi berkasus. Nah, dari perjalanan panjang itu tiba-tiba September 2025 atau sekitar 6-7 bulan kemudian, peraturan peraturan turunan dari eh, pelaksanaan Satgas ini baru muncul, PP 45 nomor tahun 2025. Di situ baru dijelaskan detail denda administratif hitungannya segini, denda untuk sawit segini, untuk tambang segini, dan kemudian bagaimana di PP 45 itu juga menggambarkan, kami menyebutnya Satgas itu menjadi sebuah super body gitu yang kemudian kewenangannya bisa lebih mengungguli misalnya Kementerian Kehutanan ataupun ATR BPR. Dan di PP 45 ini baru muncul klausul bahwa dasar aturan pengelolaan lahan itu diserahkan kepada BUMN gitu. Next, nah BUMN di sini yang kemudian muncul namanya Agrinas Palma Nusantara. Jadi kalau flashback lagi, Agrinas itu tidak muncul setelah PP 45 2025 muncul, tetapi Agrinas itu muncul setelah Satgas dibentuk, yang itu ya yaitu sama pada bulan Februari. Kalau hitungannya hanya perbedaan beberapa minggu. Jadi Agrinas ini sebenarnya punya latar belakang yang nggak ada hubungannya, kalau sepengetahuan penelusuran kami tidak ada hubungannya dengan pengelolaan hutan. Dia ini sebelumnya adalah perusahaan yang bergerak di konstruksi kelistrikan. Jadi backgroundnya nggak ada sama sekali pengelolaan hutan. Sementara di apa yang lakukan lahan-lahan yang disita Satgas sebagian besarnya diberikan kepada Agrinas dalam konteks pemulihan aset dalam tanda kutip gitu ya. Terus kemudian eh, bagaimana kemudian pengelolaannya ini dilakukan dalam konteks dibisniskan kembali, atau kami sebutnya di KSO, mereka menyebutnya di KSO kan. Jadi ada konteks-konteksnya gitu. Jadi udah lahan udah disita, sebagian diserahkan ke Agrinas, sebagian lagi diserahkan ke Kementerian Kehutanan. Yang diserahkan ke Agrinas itu ada ada syarat-syaratnya gitu ya, yang untuk dikelola sendiri itu nanti akan 100% untuk negara, yang tanpa pabrik kelapa sawit itu nanti ada pembagiannya yang sesuai dengan catatan ini. Jadi di sini kami menemukan sebenarnya ketika sudah disita, lahan ini sebenarnya nggak kemudian dipulihkan, tetapi tetap bisa beroperasi, hanya berganti
nama aja gitu ya, menjadi milik BUMN Agrinas gitu. Boleh next. Jadi secara total dari Februari 2025 sejak Satgas dibentuk sampai Mei 2026, Satgas mengklaim sudah menyita 5,88 juta hektar lahan. Kami mengkonfirmasi ini ke juru bicara Satgas PKH, Mbak Rita Simanjuntak. Beliau menolak kata menyita gitu ya. Mereka mengatakan kami tidak menyita, tapi kami hanya mengambil kembali apa yang sudah menjadi milik negara gitu. Dugaan kami kata sita itu tidak dipakai adalah kalau memang dia menyita, maka lahan-lahan itu tidak boleh diserahkan ke pihak lain karena harus ada proses pengadilan dulu gitu. Jadi harusnya lahan-lahan yang sudah diambil kembali itu ada proses hukum yang berjalan dulu baru kemudian diserahkan. Tapi kan dalam mekanisme ini itu tidak dilakukan, langsung diserahkan kepada Agrinas gitu. Dan yang paling menjadi apa namanya concern kami adalah dari 5,88 ini hampir 80%-nya diserahkan ke Agrinas yang tadi ya, balik lagi jadinya dikomersialisasikan. Sementara sisanya baru untuk pemulihan hutan. Kalau dibandingkan dengan target volume net sink ini jauh banget gitu, 12 juta hektar dibanding 2 juta hektar itu pun kurang gitu ya. Boleh next. Kami melakukan pemetaan di mana aja sih lahan-lahan sitaan Satgas gitu ya. Ini sebenarnya jujur aja kita agak sulit banget gitu. Makanya ini kolaborasinya sangat besar dan kami juga banyak dibantu teman-teman NGO ya, Trenasia, Auriga, Sawit Watch gitu. Untuk mencari titik-titik ini karena Satgas tidak membuka data itu dan waktu kami konfirmasi juga ke Barita, Pak Barita hanya bilang kami sudah mengumumkannya di media sosial gitu. Jadi kita harus menjaring sendiri di media sosial, di pemberitaan dan ya kami dapat beberapa dokumen gitu ya dari narasumber yang tidak bisa kami buka gitu ya. Dari berita acara, dari ini gabungan dari hasil berita acara SK36 dan rapat Satgas dengan DPR. Ada dokumen yang kami dapatkan. Boleh next. Nah, dari mekanisme yang kita udah kebayang nih kita oh cara mainnya Satgas kayak gini, Agrina seperti ini, lalu kami mencari satu titik di mana yang bisa menjadi studi kasus untuk memperkuat temuan kami. Maka kami berangkat ke Tesonilo. eh di sini juga banyak bantuan dari Bang Okto ya, Jikalah Hari dan teman-teman. Jadi konteksnya ini akan sangat sangat apa ya? Sebenarnya rumit ya kalau bicara Satgas PKH ini makanya di judul artikel kami benang kusut karena memang sekusut itu dan kekusutan itu sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa ada penyelesaian yang adil gitu tapi kemudian Satgas PKH masuk menambah kekusutan itu gitu. Jadi kalau bicara Tesonilo itu kawasan yang luas tetapi kemudian 81.000 diantaranya itu jadi ditetapkan kawasan konservasi. Mungkin kalau sekarang ramai di medsos itu ada rumahnya Domang, rumahnya Burita gitu ya, itu di kawasan konservasinya. Dan kemudian di Tesonilo ini yang juga banyak menjadi incaran Satgas adalah lahan-lahan milik masyarakat gitu yang diklaim ada di dalam kawasan TNTN gitu ya. Tapi klaim pengambilan lahan masyarakat yang kami sebut penyitaan itu jadi menimbulkan kepastian gitu ya. Tidak kepastian bagi hak-hak masyarakat yang sebenarnya juga nggak bisa dilupakan begitu saja, disingkirkan begitu saja karena alasan-alasan yang ada di slide berikutnya. Nah, jadi Tesonilo itu ditetapkan sebagai kawasan konservasi itu berlangsung dalam 3 tahap, dimulai dari 2004. Tetapi dalam dokumen-dokumen yang kami pelajari dari risetnya Walhi, dari Komnas HAM juga, selama tahapan-tahapan itu ada dugaan pemerintah tidak kemudian melakukan pembenahan dalam tata kelola kepengurusan lahan atau land governance-nya. Jadi tidak ada sosialisasi batas wilayah, terus kemudian masyarakat yang tinggal di sana kemudian harus diapakan gitu karena ada masyarakat yang sudah tinggal di sana jauh sebelum Tesonilo ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Bahkan sebagian masyarakat itu sudah punya SHM, mereka juga punya legalitas dalam hal kependudukan, mereka punya KTP, mereka ikut pemilu gitu ya. Artinya kan dalam satu sisi mereka legal sebagai masyarakat yang berdiam di satu wilayah. Tetapi kemudian ketika bicara dengan penitipan, hal-hal itu jadi tidak
berlaku. Dan problem ini nggak kelar gitu. Kemudian masuklah Satgas dan yang agak disayangkan adalah Satgas juga mencabut SHM secara sepihak. Padahal harusnya kalau dengan diskusi kami dengan ahli hukum, pencabutan SHM itu tidak bisa begitu saja. Dia juga tetap harus lewat tahapan proses pengadilan gitu ya. Walaupun pada akhirnya beberapa masyarakat, kelompok masyarakat, oke kita sepakat deh untuk direlokasi, oke kita mau apa bekerja sama dengan pemerintah gitu ya, dengan Satgas gitu. Oke, kita mau direlokasi. Jadi ada 3 kelompok tani yang waktu itu sepakat direlokasi, tapi sayangnya proses relokasi itu juga nggak berjalan clean and clear. Artinya dari 3 titik yang dijanjikan itu, 2-nya tuh bermasalah dalam tanda kutip, ada dinamika sosial di sana, ada masyarakat adat yang lebih dulu tinggal di sana dan eh, ada semacam penolakan kehadiran warga baru gitu. Dan itu ya tidak kemudian intervensi negara untuk dicarikan solusinya seperti apa. Akhirnya dari 3 rencana itu hanya yang berhasil direlokasi hanya satu satu kelompok tani. Terus juga yang kami temukan di Tesonilo ini ada perbedaan penegakan hukum. Ada cukong, kami menyebutnya cukong atau pengusaha gitu ya, pemilik lahan yang sudah terbukti dia bersalah, tapi tidak ada penegakan hukum atau tidak ada sanksi yang diberikan. Oke, dia diberikan denda, tetapi dia masih tetap bisa beroperasi lewat sistem KSON tadi yang bersama Agrina. Sementara salah satu pemilik lahan masyarakat adat dia dipenjara 1 tahun dan dikenakan denda karena waktu itu memberikan lahan kepada pengusaha itu gitu ya. Oke. eh nah ini juru bicara Satgas nggak mau menjawab ketika kita coba konfirmasi soal pencabutan SHM itu, katanya semua bisa diselesaikan dengan cara baik-baik katanya gitu. Bisa dicarikan solusinya, jalan keluarnya. Oke, next. eh dari semua itu dan yang ini lagi-lagi aku menegaskan bahwa liputan ini masih berjalan, jadi artinya banyak hal yang mungkin kita juga belum bisa ungkap semuanya gitu ya, masih ada beberapa informasi yang masih perlu kita kita dalami dan kita verifikasi. Tetapi sejauh ini kesimpulan kami adalah satu, Satgas dibentuk dengan persoalan serius terhadap pelanggaran eh, tata kelola dan juga administrasi negara, yaitu tadi ya PP-nya muncul belakangan gitu, sementara Perpresnya udah jalan dan Satgas dan Agrinas itu sudah berjalan gitu ya. Sementara aturan-turunannya baru 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 muncul 6 sampai 7 bulan kemudian gitu ya. Dan eh, eh, Auriga menyepakati bahwa kayaknya apa yang disita Satgas selama periode Maret sampai September, termasuk yang diberikan kepada Agrinas pada periode itu harusnya ilegal ya gitu. Terus kemudian Satgas ini tidak punya pengawasan. Kita juga coba ngobrol sama Komisi 1 tapi mengatakan Satgas tidak pernah menemui kami gitu. Terus siapa yang akan mengawasi dia gitu, karena ini jadi super body yang jadi minim pengawasan gitu ya. Terus tentu saja Satgas tidak tidak mengindahkan aspek partisipasi masyarakat, begitu juga penegakan hukumnya tebang pilih. Terus juga yang kami kritisi lainnya adalah penyerahan sebagian besar lahannya malah dikomersialisasikan, bukan untuk kepentingan pemulihan hutan, padahal kita punya target volumetric gitu yang dalam 4 tahun lagi gitu harus sudah paling nggak sudah harus terpenuhi ya kalau kita memang komit gitu. Dan Oke, yang Mbak Mala. Mbak hmm, Mala, mungkin ini karena waktunya sudah habis, apakah masih bisa dilanjutkan, diselesaikan? enggak, tinggal satu lagi aja sih. Jadi Oke, mau silakan. ngasih tahu aja kalau investigasi ini jadi rumit karena transparansinya nggak ada, susah banget ya mencari transparansi negara, akuntabilitasnya juga gitu, dokumen resminya nggak ada. Terus juga aspek keamanannya bukan cuma buat kita yang ngeliput, tapi juga buat narasumber sangat riskan. Gitu aja. Terima Oke. kasih. Luar biasa. Terima kasih Mbak Mala, Mas Haidi. Presentasinya memberikan tambahan kedalaman ya terkait aspek-aspek lain selain usaha dan bisnis di dalam skema perdagangan karbon ini. Dan dari 2 presentasi yang telah kita dengar ya, tergambar jelas bahwa terdapat kesenjangan dari janji-janji em, kebijakan dan juga apa yang terjadi di lapangan. Dan kita juga melihat adanya dinamika kompleks yang tidak selalu terlihat di permukaan. Dan ini juga membawa kita kepada pertanyaan yang lebih besar.
Apakah ini tentang upaya menyelamatkan hutan atau adakah ya udang di balik pohon ya? Atau kepentingan lain yang bermain di balik semua ini? Untuk mendiskusikan hal ini secara lebih komprehensif, kita akan mendengarkan dari berbagai perspektif. Oleh karena itu, kita akan lanjutkan ke sesi panel diskusi. Saya akan memperkenalkan tiga panelis yang akan berdiskusi dengan kita pada malam hari ini. Panelis pertama dari akademisi Profesor Dr. Insinyur Dodik Rido Nurrohmat, MSc FTROP. Beliau adalah Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan di Institut Pertanian Bogor IPB. Profesor Dodik adalah akademisi terkemuka di bidang kebijakan dan ekonomi kehutanan dengan gelar doktor dari University of Göttingen, Jerman. Beliau aktif di berbagai jejaring nasional dan internasional, termasuk International Union of Forest Research Organization, IUFRO, serta berkontribusi dalam pengembangan wacana tentang perhutanan sosial, sistem usaha kehutanan multi pihak, dan tata kelola hutan berkelanjutan. Panelis kedua dari sisi hukum dan kebijakan, Bapak Adam Putra Firdaus. Bapak Adam adalah Kepala Divisi Kehutanan dan Keanekaragaman Hayati di Indonesian Center for International Law atau ICEL. Fokus kerjanya mencakup penguatan penegakan hukum kehutanan melalui advokasi kasus dan pengembangan regulasi. Beliau juga terlibat aktif dalam penguatan kapasitas masyarakat sipil dan aparat penegak hukum. Panelis ketiga dari masyarakat sipil, Bapak Okto Yugo Setio, SEME. Bapak Okto adalah Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau atau dikenal dengan Jikalahari. Berbasis di Riau, beliau telah mengabdikan lebih dari 10 tahun sebagai aktivis lingkungan dan mengkoordinir 19 organisasi masyarakat sipil dalam gerakan penyelamatan hutan alam di Riau. Selamat datang kepada Prof. Dodik, Bapak Adam, dan Bapak Okto. Kami sangat mengapresiasi. Silakan menyalakan kameranya dan untuk berbagi pandangan serta keahlian pada malam hari ini. Baik, kita akan memulai sesi panel diskusi dan sebagaimana telah disepakati, kita akan berdiskusi dalam 40 menit ke depan. Metode yang kita gunakan adalah diskusi per topik, jadi kita akan membahas topik-topik bersama dengan panelis-panelis yang relevan. Dan di sini juga diharapkan terjadinya pertukaran gagasan yang lebih dinamis. Ada 4 topik. Pertama kita akan membahas tentang foundational knowledge-nya terlebih dahulu atau pemahaman dasarnya. Kemudian beralih ke evaluasi tata kelola dan kemudian nanti di topik ketiga kita ada membahas terkait partisipasi masyarakat dan terakhir terkait reformasi tata kelolanya. Nah, sebagai pendahuluan untuk menyamakan pemahaman ya mungkin teman-teman atau rekan-rekan Bapak Ibu yang hadir atau yang mendengarkan belum memahami bagaimana konsep pasar karbon pada dasarnya lahir dan konsep pasar karbon ini pada dasarnya lahir dari kesadaran global bahwa perubahan iklim adalah masalah kolektif. Jadi emisi yang dihasilkan di satu tempat akan berdampak pada seluruh tempat lain di seluruh dunia. Inilah yang kemudian menjadi landasan bagaimana lahirnya berbagai mekanisme internasional yang munculnya dari pengembangan kebijakan internasional. Gagasan ini dimulai melalui Protokol Kyoto pada tahun 1997 yang menetapkan target pengurangan emisi. Kemudian untuk mencapai target tersebut diperkenalkan berbagai mekanisme fleksibel atau diuji cobakan. Salah satunya Clean Development Mechanism. Dan Clean Development Mechanism atau CDM ini memungkinkan berbagai negara maju berinvestasi pada pengurangan emisi di negara berkembang dan mendapatkan kredit karbon sebagai imbalannya. Namun CDM ini juga menghadapi berbagai kritik. Banyak pihak menilai bahwa kredit karbon ini tidak benar-benar mencerminkan pengurangan emisi atau yang tambahan atau additionality seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Adi ya, dan terdapat kekhawatiran mengenai dampak lingkungan serta sosialnya dari proyek-proyek CDM ini. Ada pula sebelumnya itu terjadi masalah double counting dan rendahnya integritas lingkungan dari sebagian proyek. Oleh karena itu, ketika dunia beralih dari Protokol Kyoto ke Perjanjian Paris tahun 2015,
mekanisme karbon dirancang ulang. Jadi di rehauling gitu ya. Para pihak sepakat untuk mengganti CDM dengan mekanisme baru di bawah pasal 6 Perjanjian Paris, khususnya 6.4, untuk menciptakan kerangka yang lebih ketat. Nah, kemudian ini didorong untuk menjadi lebih transparan. Jadi harusnya lebih transparan. Dan tata kelolanya lebih baik untuk menghindari kelemahan CDM. Dan di Indonesia, konteksnya perdagangan karbon ini diperkuat oleh Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dan undang-undang ini mengategorikan karbon sebagai efek atau sebagai tadi aset ya. Dan ini harusnya diawasi oleh OJK. Dan kemudian berdasarkan mandat, kemudian terluncurkanlah karbon trading ini melalui Bursa Karbon Indonesia atau IDX Karbon pada September 2023 yang memfasilitasi perdagangan unit. Pertanyaan besar yang kemudian muncul, apakah kebijakan dan instrumen yang sudah dikembangkan dari mulai CDM dan sekarang beralih ke perdagangan karbon yang kita paham atau yang kita kenal gitu ya, benar-benar berdampak pada pemulihan kawasan hutan? Dan apakah mekanisme baru dengan landasan hukum yang lebih kuat ini benar-benar akan berkontribusi pada pemulihan hutan dan kesejahteraan masyarakat? Atau justru menciptakan bentuk-bentuk penguasaan baru atas hutan dan sumber dayanya? Nah, mungkin ini pertanyaannya langsung ke Profesor Dodik. Setelah kita melihat konsep dasarnya dan juga mendengarkan investigasi dari teman-teman jurnalis, saya mau mendengarkan perspektif dari sisi akademik. Saya persilakan Prof. Dodik untuk menyalakan kameranya. Dan Prof, ini kita sering mendengar istilah restorasi hutan, perdagangan karbon, volumetric, dan penertiban kawasan hutan. Dari sudut pandang Prof, perubahan fundamental apa saja yang sedang terjadi ya di dalam tata kelola hutan Indonesia saat ini? Kemudian bagaimana instrumen dan program ini diharapkan dapat membantu Indonesia dalam menghadapi krisis iklim? Dan yang tak kalah penting, dari semua ini, mana yang menurut Profesor paling rentan terhadap penyalahgunaan? Silakan Prof di respon. Ya, makasih. Udah bisa terdengar ya suara saya mudah-mudahan. Ya, jelas. Baik. Ya, makasih Mbak. Selamat sore bagi kita semua. Mungkin pemahamannya dulu ya, kita samakan frekuensi. Kalau kita bicara restorasi hutan itu artinya mengembalikan fungsi ekosistem atau ekologis ya. Fungsi dalam hal ini fungsi utama. Jadi tidak selalu pengembalian fungsi itu dengan apa restorasi itu dengan nanam pohon enggak ya. Jadi misalnya kayak fungsi Taman Nasional flagship spesiesnya kan banteng ya. Kalau banteng itu justru sebetulnya padang rumputnya itu yang harusnya dipertahankan. Nah, di sana ada pohon-pohon yang sifatnya invasif seperti misalnya akasia nilotica atau akasia arabica. Itu harusnya ditebang. Nah, di peraturan kita tidak. Nah, ini harus kita kita luruskan dulu. Jadi mengambilkan fungsi ekosistem. Ekosistem itu macam-macam ya. Bisa ada gumuk pasir, ada hutan yang dikembalikan kepada fungsi hutan sebagai apa? Fungsi produksi, lindung atau konservasi. Jadi itu prinsip dari restorasi ekosistem. Nah, yang kedua perdagangan karbon. Nah, ini jangan mungkin banyak yang salah paham bahwa karbon itu adalah komoditas yang dapat diperdagangkan. No, tidak ya. Karbon atau emisi karbon itu sama sekali bukan komoditas yang tradable ya, karena persyaratan utama di tradable goods ini kalau kita kuliah di tingkat dasar atau bahkan di buku ekonomi SMP atau SMA juga ada ya. Sebuah produk itu dapat diperdagangkan jika dan hanya jika kalau dia mempunyai unsur apa? Scarcity atau kelangkaan ya. Jadi emisi karbon ini sama sekali nggak langka, tidak ada unsur scarcity, tidak ada unsur kelangkaan ya. Jadi apa yang bisa diperdagangkan gitu ya? Dia bermanfaat saja kalau tidak ada unsur scarcity, tidak bisa diperdagangkan. Oksigen itu sangat bermanfaat, tetapi dia tidak memiliki unsur scarcity, maka dia tidak bisa diperdagangkan. Emisi karbon sudah tidak langka, tidak bermanfaat pula, ya malah berbahaya. Makanya sebetulnya yang disebut perdagangan karbon itu hanya istilah terms ya. Terms untuk yang diperdagangkan itu adalah jasa penyerapan
dan jasa penyimpanan karbon yang kita kenal dengan RAP dan pan-karbon, ya. Ya namanya emisi karbon, ton CO2 ekuivalen itu bukan determinan price, tapi dia hanya unit price. Ya, jadi yang diperdagangkan itu bukan karbonnya, teman-teman ya, tapi jasanya. Jasa penyerapan dan jasa ekosistem karbon yang dalam hal ini dimiliki oleh hutan dan vegetasi lainnya. Nah, tentu ada tata caranya di situ ya untuk bisa dapat nilai perdagangannya kan gitu. Ini kita luruskan dulu. Jadi perdagangan karbon itu sendiri sebenarnya harfiah ini enggak ada gitu. Yang ada sebetulnya yang benar itu adalah jasanya, jasa ekosistemnya, RAP dan PAN itu. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga ada volume net sink. Volume net sink itu forest and other land use net sink. Net sink itu tidak selalu berarti net zero deforestation. Tidak selalu deforestasinya nol, tidak. Net sink itu artinya karbon net sink itu adalah karbon sink dan karbon source itu minimal sama atau lebih besar sink daripada source. Itu tidak hanya zero tapi ada positif, lebih banyak dari nyerapnya daripada yang dikeluarkan. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi tidak sama itu, tidak ya. Kemudian penertiban kawasan hutan. Sebetulnya penertiban kawasan hutan yang saya pahami penertiban kawasan hutan itu harus ya dipahami sebagai pengembalian fungsi dan status kawasan hutan ya. Saya menekankan di sini status kawasan hutan karena kawasan hutan itu bukan hutan negara sebetulnya. Kalau kita lihat definisi ya lihat di undang-undang manapun ya peraturan manapun tidak ada kata kawasan hutan sama dengan hutan negara, tidak. Kawasan hutan itu adalah hutan tetap ya. Jadi ketika dia ditetapkan sebagai hutan tetap itulah namanya kawasan hutan. Jadi dia bisa di hutan negara, bisa di hutan milik, bisa di hutan adat. Yang tidak boleh berubah itu adalah fungsinya. Fungsi lindung, fungsi konservasi, fungsi produksi. Jadi kalaupun dia statusnya berubah, misalnya di situ ada dispute ya, ini masuk kawasan hutan negara atau lahan milik gitu ya, itu bisa saja dari hutan negara, kawasan hutan negara menjadi hutan milik ya atau hutan adat, tetapi tetapi fungsinya yang tidak boleh berubah ya di situ. Itu kira-kira. Terima Nah, kasih. apa yang paling fundamental dari Yang berubah. perubahan tata kelola saat ini ya? Yang ada perubahan itu Ya. yang fundamental Apa apa? tata kelola yang berubah fundamental itu fundamental saat ini adalah manajemen. Manajemen pengelolaan hutan itu basisnya dengan mutu usaha kehutanan itu manajemen landscape, bukan lagi manajemen komoditas. Ya, ini yang seringkali masih sering disalahpahami karena barangkali mungkin belum baca atau belum justru sebetulnya mengubah secara fundamental pengelolaan hutan yang berbasis komoditas dan parsial menjadi manajemen landscape. Nah, tujuan utamanya adalah optimasi fungsi hutan ya baik di produksi, lindung maupun konservasi serta apa melindungi kawasan hutan dari konversi. Kenapa ini terjadi konversi hutan? Karena cepat atau lambat, legal atau ilegal, jika manfaat ekonomi real hutan ya yang diterima oleh masyarakat itu lebih rendah daripada nilai konversinya, maka hutan pasti akan dikonversi cepat atau lambat, legal atau ilegal. Nah, di sini yang harus kita garis bawahi, manajemen landscape dalam multi usaha hutan itu sebenarnya tidak boleh mengurangi tutupan hutan, itu syarat yang pertama. Sehingga kekhawatiran kawan-kawan, ada yang khawatir, oh dengan multi usaha hutan habis semua. Oh tidak mungkin. Seharusnya kalau itu dilaksanakan dengan benar. Karena syarat pertama itu tidak boleh mengurangi tutupan hutan. Artinya multi usaha hutanan yang dilaksanakan dalam menanam tanaman perkebunan seperti kopi, kakao dan sebagainya ya itu dilaksanakan di kawasan hutan yang sudah tidak berhutan atau terdegradasi berat. Nah, sehingga tidak ada penurunan fungsi hutan. Jadi itu ya yang harus kita perhatikan. Ini aspek ekonomi ini penting ya, karena ada algoritma. Ini jelas nih. Silakan Anda cek Google, tanya di AI gitu ya. Itu ada korelasi yang sangat positif antara emisi dengan pendapatan per kapita. Jadi makin tinggi pendapatan per kapita suatu negara, itu pasti makin tinggi emisinya sampai dengan titik tertentu. Nah, persoalannya adalah Indonesia itu saat ini masih middle income country ya. Nah, kita akan masuk menjadi middle income country trap ya, ada jebakan negara berpenghasilan menengah kalau kita tidak bisa mengelola isu ini dengan baik.
Sehingga yang harus kita lakukan adalah bagaimana, ini memang agak sulit, tetapi untungnya sebetulnya kalau kita mengolah hutan dengan baik, multipurpose forest management, saya ada publikasi juga bahwa itu mungkin dilakukan. Pendapatan per kapita naik, sementara emisi turun itu bisa. Walaupun itu sebetulnya secara umum sulit ya, secara umum kalau kita bicara apa itu emisi secara umum. Dan Oke, pesan saya Prof. sebetulnya Hmm. ketika kita memandang emisi, kita harus memandang sebagai climate justice, keadilan iklim, ya, Ya, bukan kesetaraan iklim. Sehingga oke. nanti mudah-mudahan kita juga bisa melihat secara lebih adil, ya, bagaimana emisi-emisi yang terjadi karena perang dan sebagainya, yang itu sama sekali kadang-kadang kita lupa kasihkan di hutan dan sebagainya. Pada di belahan yang lain itu juga sebetulnya ada sesuatu yang itu direct emission namanya. Kalau emisi dari hutan itu indirect emission, bukan tidak Oke, Prof. penting, tetapi Ya, ada direct emission yang kadang-kadang luput ya karena kita tidak punya kuasa. Itu menurut saya. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih atas pemaparan yang mendasar ya, yang membantu kita untuk memahami lebih eh, grounded tentang isu ini. Dan saya mau beralih ke Bapak-Bapak yang lain, Bapak Adam dan Bapak Okto. Mungkin saya akan beralih ke pertanyaan terkait dengan apakah yang kita lihat tata kelola hutan kita ini dengan tadi ya ada instrumen-instrumen kemudian perubahan menjadi landscape management, apakah membaik dan atau memburuk? Silakan. Jadi kita tadi mendengar ya temuan dari Mas Adi dan Mbak Mala sepertinya nggak membaik nih. Bagaimana pandangan Bapak-Bapak? Apakah Indonesia saat ini sedang membangun tata kelola hutannya untuk tadi ya tidak mengurangi tutupan atau kita mengganti metodenya tetapi performanya menurun nih. Jadi bagaimana pandangan dari eh, Pak Adam? Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Edi. Apakah suara saya terdengar sebelumnya? Ya, jelas. Jelas ya? Iya, terima kasih juga kepada Prof. Dodik yang sudah menempatkan konteks, Mbak Mala, Mas Adi tadi yang sudah memaparkan temuan-temuannya. Mungkin saya mau beranjak dari sini dulu, Mbak. Menurut saya masalah utama kita saat ini, kalau kita bicara tata kelola kehutanan, adalah bahwa hutan sampai saat ini masih dipandang sebagai objek. Objek pemanfaatan, objek penguasaan, objek yang harus dimanfaatkan terus-menerus gitu ya, dikelola dan lain sebagainya. Sementara kita belum bergeser dari situ gitu. Dan selama paradigma ini nggak berubah, pada akhirnya ya hutan kita, tutupan hutan kita akan terus menurun. Itu konsekuensi dari paradigma yang saat ini diterapkan oleh undang-undang kehutanan kita. Seperti itu. Nah, Ya. makanya saya sebenarnya mengusulkan gitu ya, dalam konteks hukum, banyak negara sudah mengaplikasikannya bahwa hutan, sungai, lingkungan, dan lain sebagainya, itu harus kita akui pelan-pelan bergeser dari memandang dia sebagai objek menuju subjek. Apa implikasinya? Kalau dia dipandang sebagai subjek, ya dia punya hak seperti itu. Dia punya hak dan kepentingan yang diakui di hadapan hukum. Ya, termasuk hak untuk tetap lestari, hak untuk tetap berdiri tegak, dan lain-lain sebagainya. Itu yang sebenarnya kita sedang perjuangkan seperti itu. Dan saya rasa ini merupakan implikasi dari paradigma itu ya, paradigma yang selama ini menurut saya masih menempatkan hutan sebagai objek yang terus-menerus harus dimanfaatkan dan terus gitu. Saya mungkin mau menanggapi sedikit sebenarnya, memantik diskusi saja sebenarnya tentang penertiban kawasan hutan yang tadi Mbak Mala sudah sangat panjang menjelaskan gitu ya. Saya mau menarik ini sebenarnya nggak hanya sebatas bahwa oke, skema ini bermasalah, enggak. Sebenarnya di balik itu ada permasalahan yang lebih mendasar menurut saya, yaitu bagaimana pemerintah kita, negara kita saat ini nggak taat hukum. Saya mau di situ dulu gitu. Tadi Hmm. Mbak Mala sudah bilang bahwa sebelum Perpres 5 tahun 2025 terbit tentang penertiban kawasan hutan yang mengatur tentang mekanisme penguasaan kembali dan lain sebagainya, itu udah ada ternyata peraturan yang berlaku yang mengatur hal yang sama. Yaitu tadi ya, Undang-Undang Cipta Kerja pasal 110A, 110B yang diturunkan dalam PP 24 2021. Itu peraturan dan secara hierarki peraturan perundang-undangan itu lebih tinggi gitu. Nah, yang mau saya bilang di sini adalah bahwa pemerintah nggak peduli sama sekali sama hal itu. Dia nerbitin Perpres 5 yang ngatur mekanisme penanganan yang betul-betul berbeda. Ya dia nggak peduli tuh ada peraturan yang lebih tinggi, ini bertentangan, peraturan ini diterbitkan tanpa dasar yang memadai, tanpa ada partisipasi publik. Dia nggak peduli. Pokoknya dia pengennya kawasan hutan kembali ke negara, udah deh kita tertibin peraturan. Dan yang dilakukan apa? Peraturan yang bertentangan itu yang saya bilang tadi, PP 24,
itu di revisinya di belakang. Ya udah kita tertibin dulu, kita terbitin dulu Perpres 5, nggak apa-apa bertentangan, ini peraturan kita revisi belakangan untuk menyesuaikan. Itu menurut saya salah satu problem yang harus kita fokuskan sekarang di luar penertiban kawasan hutan yang memang banyak masalahnya seperti itu. Jadi itu poin saya satu itu bahwa saat ini negara kita tidak menghormati hukum, gitu ya. Peraturan diterbitkan semaunya aja, nggak apa-apa Mhm. bertentangan. Yang penting di belakang kita bisalah revisi kayak gitu kurang lebih. Dan kalau kita bicara terkait konsep penguasaan kembali ini ya, saya ada beberapa catatan sebenarnya. Mhm. Yang pertama tadi ya, peraturan yang bertentangan. Yang kedua, kalau memang kita sepakati dulu nih, perlu kita sepakati dulu di sini sebenarnya penegakan hukum kehutanan itu buat apa sih gitu. Karena kalau misalnya kita sepakat, oke, penegakan hukum kehutanan itu tujuannya pemulihan, saat ini arahnya nggak ke sana. Itu yang mau saya bilang. Saat ini, penertiban kawasan hutan yang dikamuflasekan sebagai skema penegakan hukum gitu ya, itu ujungnya nggak pemulihan, Mbak. Mungkin saya mau kita semua ya, coba kita buka perpresnya, cari satu pasal aja yang bicara tentang pemulihan, ada nggak? Nggak ada. Pemulihan fungsi ya, yang tadi Prof. Dodik bahas. Pemulihan fungsi hutan, itu nggak ada satupun pasal yang berbicara tentang itu. Ya, Gitu. terima kasih Mas Adam. Saya juga Terima kasih, punya Mbak. pertanyaan follow up terkait tadi ya. Apakah ada supra sistem yang di mana kita bisa mencari gitu ya agar ketaatan terhadap hukum ini tuh bisa ditingkatkan gitu. Dan ini juga mungkin pertanyaan kepada yang lain terkait dengan bagaimana kita nanti memperbaiki desain kebijakan atau membuat eh, ketika pelanggaran itu terjadi di dalam sistem atau dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri ya. Jadi bagaimana kita bisa membuat sebuah sistem check and balance. Nah, itu nanti mungkin bisa ditanggapi juga ya oleh yang lain. Dan mungkin kita membuka dari panelis yang lain. Silahkan kalau mau menanggapi, menjawab, mengkomentari topik yang masih kita bahas terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Mas Adam. Ada? Silakan Mas Okto kalau mungkin mau memaparkan dan mengkomentari. Bisa ke auto ya. Halo, Ya, gimana Mbak Aida? ya. Jadi tadi eh, Mas Adam sudah Pak Adam menjelaskan ya bagaimana poin-poin yang terkait dengan apa yang kita perlu perhatikan dalam segi desain kebijakan gitu ya. Bagaimana mungkin dari sisi masyarakat ya, apakah masyarakat bisa membangun ya sebuah sistem di mana ketika penegak hukum atau mungkin penegak hukumnya ini sudah mulai tidak taat hukum. Apa sih bentuk partisipasi masyarakat ya yang mungkin bisa mengingatkan dan juga bagaimana posisi masyarakat saat ini tuh di dalam skema ini dan apa mekanisme yang sudah dilakukan. Jadi dari Bapak dan pengalaman Bapak di Riau begitu ya. Apa saja sih bentuk partisipasi yang benar-benar masyarakat tuh punya daya desak mungkin ya atau menjadi mitra gitu di dalam proyek-proyek semacam ini untuk menjaga hutan. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Kak Aida dan terima kasih ya undangannya untuk Pulitzer Center dan Lapor Iklim. Juga salam untuk para panelis, Prof. Dodik, Mas Adam, Mas Adi, dan Kak Mala. Jadi terkait diskusi sore ini dan pertanyaan Kak Aida barusan gitu ya. Sebenarnya sebelum ke situ, dari dua laporan ini kan pertama posisi masyarakat di mana gitu ya. Apakah sudah mendapat keuntungan atau belum? Nah, pertama, kalau kita bicara terkait yang rare tadi ya, atau restorasi ekosistem, itu kan pertama kita harus lihat KID bahwa peraturan yang ada saat ini itu memang masih menjauhkan masyarakat. Bahkan semakin jauh gitu ya. Kalau kita misalnya lihat Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian turunannya di PP 23 tahun 2021, itu menyebut
bahwa PBPH ya gitu, yang dulu namanya IUPHK sekarang menjadi PBPH, itu di pasal 110 150 izinnya itu sekarang jadi 90 tahun Kak Edi. Dan di ayat 2-nya itu bisa diperpanjang eh, 2 kali. Jadi bisa sampai 180 tahun. Nah, padahal kalau kita lihat dari 4 konsesi rare-nya April yang tadi Mas Adi jelaskan itu, ini wilayah-wilayah masyarakat juga atau dekat jadi wilayah desanya. Misalnya di desa Teluk Meranti, kemudian desa Kuala Pandu yang dulunya tahun 2009 ya, ketika di era Pak SBY kemudian terbit Permen HUT tentang perhutanan sosial, salah satunya hutan desa, itu kan banyak masyarakat menyambut, termasuk di desa-desa di Semenanjung Kampar, karena ini peluang gitu ya. Tetapi ketika kita mengajukan bersama masyarakat untuk mendapatkan hak hutan desa itu sempat dicadangkan menjadi 12.300 hektar, tapi pada ujungnya yang sudah dicadangkan pun untuk masyarakat gitu ya, itu kemudian diambil alih dan dikembalikan kepada atau diberikan kepada konsesi rare tadi, yang sekarang kalau misalnya kita mau bersama masyarakat mau mengambil alih lagi, tak bisa. Karena 90 tahun izinnya yang diberikan. Ini juga menjadi persoalan. Begitu juga di konteks di Satgas PKH ya, kalau kita lihat. Jadi pada dasarnya ini konteks juga penegak hukum tadi ya. Memang kita sepakat dengan Mbak Mala tadi ya, bahwa dengan adanya Satgas ini justru membuat mengganggu juga dalam konteks penegakan hukum di Tesonilo itu menjadi tidak bisa jalan juga karena seolah-olah win-win solution aja gitu ya. Misalnya ada Cukong tadi sebut saja namanya Niko Sianipar gitu ya. Sudah naik ke penyidikan di Polda tapi harus kok bisa restoratif justice. Ini kan sebenarnya aneh. Kalau kita ribut-ribut kasusnya Rismond apa kasusnya Roy Suryo itu kan di atas 5 tahun nggak bisa RJ. Ini perambahan kawasan hutan itu minimal tuh 10 tahun, Mbak, KID ya. Tapi bisa juga restoratif justice. Ini juga akan membuat apa penertiban kawasan hutan itu juga akan menjadi sulit karena pihak-pihak yang punya luasan gitu ya, kebunnya luas juga akan sulit untuk di apa namanya ditindak untuk diusir dari Tesonilo. Nah, itu yang kemudian dari catatan-catatan kita. Nah, menurut kami masyarakat tetap harus berjuang gitu ya dengan skema ataupun peluang-peluang yang ada itu tetap tetap berjuang, tetap berusaha bagaimana misalnya jika hari sekarang banyak mendampingi masyarakat untuk mendapatkan perhutanan sosial termasuk di beberapa desa itu kita juga mendampingi untuk mendapatkan hutan adat ya seperti di Pelalawan tapi memang tidak spesifik di Semenanjung Kampar. Jadi memang cukup berat tantangannya ke depan, Kak Aidil. Ya. Dan mungkin Pak Okto bisa cerita bagaimana dalam mendapatkan pemerintah pemerintah memfasilitasi masyarakat ya untuk mendapatkan hutan desa dan kemudian memfasilitasi juga program-programnya. Bagaimana setelah didapatnya hutan desa ini, apakah melindungi masyarakat dari praktek land grabbing, kemudian juga sekarang lebih marak mungkin carbon grabbing, mungkin ya. Em, apakah melindungi dan instrumen seperti itu apakah cukup? Dan apa kalau misalnya saran yang didukung oleh masyarakat civil society ya untuk melindungi masyarakat ke depannya ya, ketika mereka mau juga ikut berpartisipasi dan berjuang. Ya, pertama tentu dengan dia dapat izin perhutanan sosial, dia mempunyai akses terhadap hutan tadi ya. Walaupun beberapa bahkan banyak kasus di Riau itu hutan desa ini kan aksesnya itu jauh Kak dari pemukiman masyarakat karena dia kan sisa-sisa ya. Kalau misalnya Segamai misalnya.
Itu kalau kita mau ke hutan desa, kita melewati konsesi perusahaan dulu. Ini jadi tantangan, gitu ya. Nah, yang kedua juga yang pernah kita lakukan waktu itu dengan Yayasan Mitra Insani ya, itu desa dengan sukarela mau untuk melakukan perlindungan terhadap hutan desanya. Waktu itu sekitar tahun 2019 misalnya, itu desa menganggarkan dari dana desanya untuk pembiayaan patroli, gitu ya. Itu bisa dilakukan. Jadi artinya masyarakat sebenarnya dengan kesadaran dia mau untuk mengakses, kemudian juga melindungi. Nah, yang kurang adalah bagaimana pemerintah dan kita semua untuk bisa masyarakat pengelola PS ini bisa dapat akses informasi dan juga akses lainnya tentu, misalnya akses pendanaan. Karena banyak kebijakan dari Kementerian Kehutanan misalnya, kemudian ada BPDLH yang kemudian bisa untuk eh, memberikan banyak bantuan yang bisa diakses, tapi ini akan sulit bagi masyarakat kalau dia mengakses langsung. Ini yang menjadi tantangan. Bagaimana kita mendekatkan jarak gitu ya antara sumber-sumber yang ada di kementerian, ada di BPDLH dan mungkin donor-donor filantropi gitu ya terhadap masyarakat serta penguatan kapasitasnya. Ya, terima kasih Mas Okto. Jadi kita sedikit sudah membahas ya tadi terkait dengan bagaimana apakah tata kelola kita sudah membaik? Sepertinya belum ya. Jadi saya lihat masih banyak sekali tantangannya, kemudian juga dari sisi hukum, dari sisi penegakan, dari partisipasi masyarakatnya juga mungkin terhambat oleh masalah-masalah teknis ya, seperti tadi eh, alokasi lahan yang jauh misalnya seperti itu. Sehingga partisipasi masyarakat sendiri masih terbatas ya. Dan mungkin kita bisa masuk ke apa sih sebetulnya apa yang kita bisa lakukan di reformasi tata kelola. Jadi kita sudah melihat dan mendengar pada eh, hari ini ya untuk apa yang sudah ditawarkan oleh para jurnalis dan karena kita memiliki waktu yang terbatas, mungkin kita memiliki pertanyaan penutup ya untuk semuanya. Bagaimana saran dan bagaimana Indonesia dapat menyeimbangkan empat hal ya eh, sisi sisi kepastian hukum, kemudian perlindungan hutan dan juga keadilan sosial. Dan juga ini ada terkait dari tadi PDB ya, penerimaan negara. Bagaimana sih sebetulnya rancang bangun yang ideal atau yang disarankan dan didorong oleh teman-teman dan juga para akademisi? Ada yang ingin menjawab? Boleh, Mbak, kalau Silakan, diperbolehkan. silakan, Ya, Prof. ya. Ya, baik. Jadi yang pertama tentang apa penegakan hukum ya. Jadi penegakan hukum dan kepastian hukum serta hak masyarakat itu harus menjadi utama. Yang utama ya. Yang salah harus dihukum, yang tidak bersalah tidak boleh dihukum, itu prinsip yang paling utama. Dan dari segi kerangka hukum, kalau tadi ada pertanyaan mana yang harus lebih dahulu substansi hukumnya atau implementasi hukum, yang harus perbaiki dulu substansi hukumnya, Mbak. Karena di dalam kaidah kebijakan itu ada bad policy, bad execution, dan bad law gitu ya. Jadi pertama kali itu bad policy. Kalau kebijakannya salah itu harus direvisi, dievaluasi ya dengan judicial review misalnya. Karena kalau tidak, maka kita akan melaksanakan dengan baik dan konsisten kebijakan yang salah gitu. Implementasi kan gitu. Implementasinya melaksanakan kebijakan. Kalau kebijakannya itu salah, dilaksanakan dengan baik dan konsisten, maka hasilnya akan konsisten salah gitu. Jadi yang pertama kali harus kebijakannya yang diperbaiki dulu, termasuk tadi cucu peraturan itu lahir duluan dibandingkan dengan kakeknya gitu ya. Jadi undang-undang Indo tuh dibetulinya belakangan. Ini praktek-praktek yang menurut saya harus diperbaiki, tidak boleh dilakukan gitu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan penegakan hukumnya sendiri. Jadi penegakan hukum itu tidak bisa mengikuti selera umum, ya, tetapi harus berbasis pada prinsip hukum dan kalau di dalam prinsip-prinsip rasionalitas itu harus saintifik untuk bisa rasional. Jadi termasuk vonis yang tidak proporsional, yang nilainya ratus-ratus triliun itu justru sebetulnya sangat merugikan. Ya, kalau orang awam mungkin lihat, oh
supaya kapok gitu, malah justru tidak kapok. Coba tanya ini ke teman-teman ICEL ya, kita berapa kali ketemu dengan hakim lingkungan gitu. Berapa persen sih yang bisa dieksekusi, yang nilai denda ganti rugi ya, yang nilainya ratusan triliun itu, nggak mungkin bisa dieksekusi kalau misalnya nilai aset yang dapat dipertanggungan itu kurang dari itu. Oh, ada nilai asetnya cuma 60 miliar didenda misalnya 300 triliun. Ya nggak mungkin. Ya, yang bisa dilakukan adalah tindakan tertentu. Tindakan tertentu adalah pemulihan. Dan itu sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Bukan berarti kita membela perusahaan lingkungan, tidak ya. Perusahaan lingkungan silakan dihukum seberat-beratnya. Ya, hukuman seumur hidup, kalau perlu hukuman mati silakan. Tetapi menghukum dengan nilai yang tidak proporsional itu menyebabkan kita kena prank berjamaah nih, bersama-sama kena prank itu. Seolah-olah kita punya uang banyak gitu, padahal uangnya kalau kita lihat di dalam tuntutan itu tidak ada gitu. Dan ini penegak hukum termasuk hakim memutus perkara yang apa itu tuntutannya ratusan triliun, kemudian memutus dengan yang benar sebetulnya ya sesuai dengan undang-undang itu diputus misalnya hanya sekian triliun, sisanya pidana. Ini juga berisiko ternyata kan gitu, karena bisa dituduh dia mendapatkan sesuatu, sehingga harus diluruskan dulu ini, ngitung nilai kerugian lingkungan itu harus betul-betul proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan ini yang harus kita perhatikan, tindakan tertentu atau pemulihan lingkungan itu hampir tidak pernah ada. Yang selalu didengungkan adalah ganti ruginya. Padahal tadi kalau kita kembalikan lagi restorasi ekosistem itu ya pemulihan lingkungannya itu. Jadi kembalikanlah ke pemulihan lingkungan. Nah, hak-hak masyarakat itu jelas sebetulnya. Di dalam penegakan hukum ada litigasi dan non litigasi. Kalau masyarakat itu non litigasi ya, korporasi Oke, litigasi kan baik begitu. Dan Prof. tadi yang Baik Prof. disampaikan menarik ya di Rio. Ya, Ya, yang di Rio tadi saya kebetulan punya ada studi juga di sana. Jadi ada kebun yang merambah hutan, ada hutan yang merambah kebun, ya kawasan hutan yang merambah kebun. Ini jelas gitu. Jadi kalau yang kawasan hutan merambah kebun, kebunnya sudah ada duluan, dia ikut pertrans ya, punya sertifikat hak milik, kemudian kawasan hutan rejim, kawasan hutan ditetapkan belakangan, itu harus dilepas, suka ya, atau baik tidak Prof. suka kan gitu. Nah, Oke, kalau terima yang kasih. sebaliknya tentu ada kebijakan non litigasi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Prof. Untuk perspektif yang terjadi di Riau mungkin bisa ditanggapi ya dari perspektif hukum dan penegakan. Silakan, baik mungkin dari Bapak Adam terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak. Ya mungkin saya mau bilang gini ya, kawan-kawan, bahwa nanti kita hari ini bahas karbon, bahas PKH dan lain sebagainya. Saya mau bilang bahwa itu ibaratnya hanya turunan saja gitu. Dan turunan ini nggak mungkin benar kalau misalnya akarnya itu nggak dibenahi seperti itu. Dan saya mau bilang bahwa saat ini tata kelola kehutanan kita, peraturan kita di bidang kehutanan itu bermasalah di akarnya, gitu. Secara paradigma itu bermasalah. Kenapa? Karena ya negara ini orientasinya memandang hutan sebagai objek penguasaan, objek kepemilikan, objek pemanfaatan. Jadi yang saya tawarkan sebenarnya kita harus bergeser dari situ. Gitu. Kita harus bergeser dari paradigma yang menekankan pada pemanfaatan, penguasaan menuju paradigma yang mengutamakan perlindungan, restorasi dan pemulihan. Itu yang sebenarnya saya tawarkan. Dan saya mau bilang gitu ya ke semua peserta diskusi hari ini bahwa sebenarnya saat ini ada kesempatan depan mata untuk kita memperbaiki itu. Gitu. Bahwa saat ini Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang 41 tahun 99 itu sedang direvisi dan ini menjadi landasan gitu ya, menjadi payung hukum untuk semua peraturan di bidang kehutanan. Dan saya mau bilang gini, kalau kami AISEL bersama dengan koalisi riset kehutanan gitu ya, kenapa namanya riset? Karena kita pengen menekan tombol riset itu Mbak, mengubah paradigma dari dasarnya gitu. Jadi ayo kita geser gitu ya melalui undang-undang kehutanan gitu ya, kita kawal bareng-bareng, kita tolak revisi secara parsial gitu. Karena indikasinya revisi yang berlangsung sekarang ini parsial aja nih gitu. Nggak menyentuh akar permasalahan, nggak menyentuh hal-hal seperti perubahan paradigma yang mendasar seperti itu. Dan kalau Ya, revisinya parsial, artinya kita mempertahankan paradigma yang bermasalah ini untuk saya nggak tahu, mungkin sekian puluh atau bahkan ratusan tahun ke depan. Jangan sampai gitu. Jadi saya mengajak sebenarnya kawan-kawan di sini untuk mengawal bareng-bareng. Ayo kita tuntut pemerintah untuk betul-betul membuat undang-undang kehutanan baru dengan paradigma baru untuk menjawab tantangan terkini dan bergeser dari penguasaan, kepemilikan, dari apa tadi pemanfaatan menuju perlindungan hutan dan restorasi. Karena itu yang kita butuhkan di tengah triple planetary crisis yang sedang kita hadapi bersama saat ini. Mungkin itu baik. Mbak.
Terima Ya, kasih. terima kasih. Terima kasih. Silakan Bapak Okto untuk memberikan perspektifnya dari masyarakat sipil. Ya, terima kasih. Jadi mungkin saya menambahkan dan mungkin mengomentari ya yang sebelumnya bahwa mungkin bukan hanya yang wilayah transpir saja atau transmigrasi, Prof. Dodik, yang hutan kemudian merambah pemukiman, itu justru temuan kami yang paling banyak adalah hutan merambah eh, perkampungan, pemukiman, lahan masyarakat itu adalah hutan dalam bentuk konsesi HTI tadi, gitu ya. Baik itu April Group atau APP, kalau di Riau itu kan dua grup itu yang paling besar. Misalnya nih, yang April Group di Siak ya, ada PT SSL namanya, itu dia 19.000 luasnya, tapi 80% kampung, salah satu kampung di Siak, ada jalan lintas, ada kantor desa, sekolah, masjid, itu di dalam konsesi dan statusnya adalah kawasan hutan. Dan ini banyak terjadi, memang betul kawasan hutan merambah pemukiman, tapi justru yang paling banyak adalah eh, kawasan hutan dalam bentuk perizinan-perizinan tadi itu. Nah, kemudian saya pikir terkait dengan apa perdebatan ataupun tentang perhitungan kerusakan lingkungan ini memang menarik untuk menjadi kajian. Saya pikir mungkin tadi saya tidak membantah yang disampaikan oleh Prof, tapi ada hal-hal yang menarik bahwa bisa saja misalnya si aset perusahaan itu hanya 60 miliar, tapi dia bisa dihukum 1 triliun misalnya, kalau kita bisa berangkat dari tentang kebijakan beneficial ownership gitu ya. Misalnya kalau misalnya ada anak perusahaan April yang selama ini kemudian dia menjadi apa suppliernya April atau anak perusahaannya April, kemudian dia dihukum, ya bisa saja April Sukanto Tanoto sebagai penerima keuntungan terbesar bisa dimintai pertanggungjawaban. Nah, temuan kita, Prof, justru kenapa tidak dilakukan pemulihan, ini bukan sekedar tidak bisa dieksekusi. Beberapa perusahaan di Riau, misalnya ada PT eh, di apa PT AD ya di Pelalawan, kemudian ada PT Triomas di Siak yang dihukum, dia membayar hukum pemulihan, tapi tidak bisa dilaksanakan karena tidak tegas rencana pemulihannya seperti apa dan panduan ataupun eh, panduan dari Kementerian LHK atau Kementerian Lingkungannya itu juga tidak ditemukan. Itu yang kita temukan. Baik, Jadi baik, baik, membuka Mas. peluang itu sebenarnya. Mungkin itu Iya, tambahan atau tanggapan. Terima kasih. terima kasih. Ya, dari mungkin perspektif jurnalis ada yang ditambahkan antara Mas Adi atau Mbak Mala, salah satunya saja. Silakan. Oke, baik ya. Kalau nggak ada, mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan Q&A dari audience. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama ini dari anonymous attendee ya, pada Kak Rona atau Mbak Mala. Untuk segala penetapan target seperti volumetric atau net zero emission dan segala macamnya yang punya tujuan baik terhadap lingkungan dan sosial, apakah tidak ada konsekuensi bagi government atau private sector terkait apabila target tersebut tidak tercapai? Apakah selama ini memang skema target seperti volumetric atau net zero emission ini memang hanya normatif ya? Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Kemudian terima kasih sebelumnya, maaf jika ada yang salah. Silakan, Mbak Mala. Oke, mungkin nanti bisa ditambahin lagi kalau ada perspektif lain ya. Menurutku sih sebenarnya target itu harusnya nggak normatif ya. Itu kan untuk kepentingan yang baik. Tapi kemudian yang perlu kita lihat adalah eh, bagaimana kemudian negara pemerintah dalam hal ini meresponsnya gitu. Bagaimana kemudian arah kebijakannya, komitmennya gitu ya. Eh, Dampaknya itu kan banyak gitu ketika kita bicara sebuah target yang di-set dalam konteks internasional gitu ya. Ketika kita kita oke dengan target itu, tapi kemudian kita tidak konsekuen tidak tidak menjalankan itu dengan baik, maka kemudian eh, citra politik kita di ranah global, kemampuan diplomatik kita, atau bahkan aspek ekonomi gitu, misalnya kita jadi investor jadi agak ragu-ragu juga untuk invest di kita, itu kan bisa jadi dampak ya konsekuensinya. Jadi eh,
normatif menurutku enggak, tapi balik lagi tergantung bagaimana kita kemudian punya desain kebijakannya sih gitu kali ya Kak. Ya, terima kasih Terima banyak atas kasih. pertanyaannya. Kebetulan Mbak jangan dulu off karena pertanyaannya kepada Oh, Mbak Mala lagi nih. Dari Bapak atau Ibu Nurwianto Giarpadidung. Kepada Mbak Mala, bagaimana pandangan akan narasi yang menguat saat ini tentang RUU Kehutanan yang tadi dibahas ya? Apakah perlu direvisi atau membuat undang-undang baru? Mengingat banyak pasal kontroversialnya seperti pasal 1 tentang definisi hutan dan pasal 4 tentang penguasaan hutan. Terus ada pertanyaan yang kedua, bagaimana mengurai benang kusut Satgas PKH tadi? Saya rasa seperti saya rasa ini seperti menggunakan orang pintar dan cerdas untuk kejahatan. Terima kasih. Silakan, Mbak. hmm. Tadi kayaknya udah di-mention sedikit sama, di-mention banyak sama Mas Adam gitu ya, bahwa ini momentum kita juga untuk mengawal jalannya RUU Kehutanan, bahwa masyarakat siapapun itu punya punya kontribusi untuk saling mengawasi itu agar nggak berakhir seperti RUU TNI, RUU Polri gitu ya, yang akhirnya termasuk UU Cipta Kerja gitu, yang akhirnya banyak pasal-pasal yang problematik gitu ya. Kita perlu benar-benar melihat nantinya RUU Kehutanan ini untuk kebaikan siapa sih gitu. Apakah kepentingan untuk melindungi hutan dan kemudian tadi ya menyelesaikan konflik tenurial yang penting juga gitu, yang bertahun-tahun nggak selesai, itu bisa terjawab gitu dalam dalam Undang-Undang Kehutanan yang sedang direvisi ini gitu. Ya, terima kasih ya jawabannya. Eh, Ya, mm-mm. ada lagi Terus sama silakan sampaikan. yang Yang kedua itu ya. ya, yang ini kayaknya tadi juga ada yang nanya soal bagaimana ini ya, apa monopoli perusahaan, pokoknya benang kusutnya Satgas PKH ya. Dari sepanjang yang kami lakukan dalam dalam proses liputan itu, salah satu hal yang paling paling problem dalam Satgas PKH adalah tidak adanya transparansi gitu ya. Kayaknya itu perlu dibenahi. Publik tuh punya hak untuk tahu bagaimana eh, pemerintah melakukan penertiban kawasan hutan gitu ya. Data-datanya, data-datanya, lokasinya, metode metode penetapan kawasannya, terus juga apa namanya prosedur hukum yang dijalaninnya gitu ya. Eh, Terus juga kemudian bagaimana Satgas ini bisa membedakan aktor gitu dari yang tadi Prof. Dodik juga udah mention gitu, membedakan antara yang korporasi dengan masyarakat adat, petani kecil gitu, ataupun warga yang udah tinggal turun-temurun. Karena kalau warga itu kan nggak bisa punya lahan yang luas juga gitu, ada batasan gitu nggak. Sementara korporasi luasannya bisa sampai ribuan hektar, tetapi kemudian ketika bicara penegakan hukum, kok kayaknya tajam banget gitu ke masyarakat yang sebenarnya hanya punya lahan sedikit gitu. Terus sama tujuan akhirnya juga harus jelas sih. Jangan kemudian ujung-ujungnya malah dikomersialisasi lagi, jadi nggak selesai gitu kan problem problem tumpang tindih kawasan yang udah berlangsung bertahun-tahun itu sih. Baik, jadi yang saya tangkap kita nggak normatif ya, tapi memang kita perlu mempertajam dan melindungi masyarakat itu sendiri ya. Jadi mempertajam perlindungannya dan dari pihak-pihak yang tadi yang kok kepintaran dipakai untuk kejahatan gitu. Jadi semoga kepintaran dipakai untuk melindungi masyarakat ya. Pertanyaan terakhir dari Wawan Grayson C. Simbolon. Mengingat ini boleh dijawab oleh salah satu, mungkin dipilih ya siapa yang akan menjawab. Mengingat relasi kekuasaan yang sangat timpang, di mana korporasi memonopoli keuntungan dari instrumen ekonomi hijau, sementara masyarakat akar rumput menanggung akumulasi risiko ekologisnya. Jadi ini nyambung sama yang tadi ya. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa mekanisme penyelesaian seperti Satgas PKH tidak justru melegitimasi status quo? Penguasaan lahan, jadi melegitimasi status quo penguasaan lahan oleh pemodal besar. Lebih jauh, secara operasional di tingkat tapak misalnya saat proses sosialisasi tata batas di desa-desa sekitar Project Camp. Reformasi regulasi seperti apa yang paling mendesak agar partisipasi masyarakat adat dan lokal tidak lagi direduksi menjadi sekedar stempel persetujuan administratif demi memuluskan pencairan klaim karbon. Ya, silakan. Mungkin dari penggiat di lapangan yang melihat bagaimana agar stempel persetujuan ini nggak sebagai formalitas saja.
Halo, siapa, Mbak? Ya, silakan Iya. Mas Okto. Ya, jadi kalau mengomentari terkait yang perdagangan karbon tadi ya, yang disampaikan oleh Mas Adi bahwa ada kelonggaran gitu ya terkait proses jual beli jasa karbon tadi ke Vera itu sebenarnya kan bukan pertama kali ini menjadi masalah. Kalau temuan kita di lapangan itu memang April Group di 4 konsesi, sebenarnya 5 ya, satu lagi itu di Pulau Padang, 4 konsesi di eh, Semenanjung Kampar itu memang berulang kali sudah eh, lebih jauh daripada yang diatur oleh pemerintah. Misalnya tahun 2022 itu Dirjen eh, apa KLHK itu sampai memberi peringatan kepada pemegang rare ya, 4 perusahaan pemegang rare ini untuk tidak melanjutkan proses validasi yang mereka mulai gitu ya, dan meminta untuk mereka ikut aturan dan validasi yang dilakukan oleh Kementerian LHK. Jadi memang menurut kita perlu pemerintah khususnya ya, itu perlu tegas dalam hal eh, perdagangan karbon ini karena ini cukup bahaya dalam hal eh, menguntungkan yang menjawab pertanyaan diskusi hari ini gitu ya, bahwa rare itu juga betul-betul dikuasai oleh pihak korporasi. Nah, sedikit lagi ke ID ya. Sebenarnya munculnya rare ini kalau kita yang advokasi di Riau, ini kan sebenarnya awalnya juga bagian janji dari April untuk 1:1 bahasanya. Ketika dia membuka 1 hektar, maka dia akan merestorasi 1 hektar. Nah, ini sebenarnya juga eh, kita aja agak lucu gitu ya. Harusnya dia kan memulihkan yang wilayah yang rusak, tetapi justru dia mengambil izin baru di rare itu yang kemudian bertabrakan atau berebut dengan wilayah usulan masyarakat. Dan yang terakhir, sudahlah janji ataupun janji ke dunia internasional 1:1 bisa dia dapatkan, di sisi lain dia kembali mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan pembayaran dari jasa atau jual beli karbonnya. Ini pemerintah harus tegas dan mengevaluasi ulang tentang perdagangan karbon khususnya di RR ini. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, waktu kita hampir berakhir. Sebelum menutup acara ini, izinkan saya merangkum beberapa benang merah ya dari diskusi sore ini. Pertama-tama mengenai perdagangan karbon, kita tahu bahwa ini merupakan sebuah eh, inisiatif internasional yang diadopsi di level nasional dan kita melihat di Indonesia sudah memperlengkapi dengan berbagai instrumen, tetapi eh, banyak potensi penyalahgunaan dalam pelaksanaannya yang perlu tetap diwaspadai. Dan dalam sisi tata kelola ada perdebatan, tetapi juga ada peluang di mana perubahan atau rancangan undang-undang kehutanan itu menjadi sebuah momentum ya untuk bagaimana civil society menggunakan daya upaya sedemikian rupa untuk memperjuangkan perubahan paradigma yang memang perlu merubah bagaimana eh, kita melihat hutan dari objek menjadi subjek dan bagaimana pekerjaan rumah ini juga melibatkan masyarakat di sekitar hutan yang tinggal di dalamnya untuk agar tetap melihat ini sebagai bentuk upaya perlindungan hutan, di mana kita mencoba mengembalikan ke marwahnya, yaitu melindungi tutupannya. Jadi bukan melihat sebagai objek perdagangannya. Dan kemudian juga dari partisipasi masyarakat itu sendiri bekerja sama dengan civil society, terus mengupayakan bagaimana perlindungan terhadap masyarakat, bagaimana mungkin sistem yang saat ini tajamnya ke bawah itu eh, diperbaiki atau direspon dengan cara meningkatkan eh, mekanisme perlindungan terhadap masyarakat itu sendiri ya dari akar rumput. Dan kemudian hal lain yang terkait dengan peluang eh,
RUU Kehutanan. Semoga diskusi ini juga mendapatkan tempat ya untuk berkontribusi dan memberikan ide-ide yang lebih besar lagi, menjadikan diskusi ini sebuah momentum yang baik dalam memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan kebijakan di sektor kehutanan di Indonesia. Saya juga mau mengingatkan kepada semua peserta untuk mengisi survei webinar yang linknya ada di chat. Dan bagi yang tertarik dengan informasi mengenai program Pulitzer Center selanjutnya, silakan berlangganan melalui tautan juga yang tersedia. Dan saya mau mengucapkan terima kasih dan menutup acara ini. Terima kasih pada seluruh panelis dan audiens yang telah berpartisipasi. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk mengikuti rangkaian Interconnect webinar berikutnya hingga September 2026. Pantau terus kanal Pulitzer Center dan Lapor Iklim. Selamat sore dan salam sejahtera.